Saudara, arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Merak terpantau ramai lancar. Pemudik didominasi kendaraan roda 2 dan mobil pribadi. Tidak ada penumpukan kendaraan di area kantong parkir pelabuhan baik di zona ekspres maupun reguler. Dari catatan ASDP ada 93.000 lebih kendaraan yang telah meninggalkan Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan 387.000 lebih penumpang yang sudah melakukan penyeberangan. Berbeda dengan antrean panjang yang justru terjadi di kilometer 66, sebab area ini menjadi simpul pertemuan dua jalur, yakni kendaraan yang datang dari arah Bandung dan kendaraan dari arah tol Trans Jawa yang masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Selain pertemuan dua arus, penyebab lain kemacetan terjadi karena penyempitan lajur. Antrean panjang pun tak dapat terhindarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengingatkan seluruh pihak bersiap memberikan pelayanan untuk para pemudik di puncak arus balik malam nanti. Menyusul dengan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang dikeluarkan Menko PMK, Kapolri mengimbau para pemudik untuk menunda kepulangan tidak serentak malam hari ini. Kapolri juga menyebut jika jalur tol penuh maka jalur arteri akan disiapkan sebagai salah satu jalan memecah kepadatan di tol. Nanti malam adalah puncak dari arus balik dan harapan kita semua siap untuk memberikan pelayanan sehingga potensi kenaikan tadi sudah diprediksi sekitar 18% dari tahun 2023 dan ini mau tidak mau menjadi PR dan kita tentunya mengimbau karena Pak Menko PMK juga sudah mengeluarkan kebijakan untuk WFH dan juga dari Dirjen Direktur Jasa Marga mengeluarkan kebijakan untuk memberikan insentif tambahan untuk mengurangi harga tiket. Mudah-mudahan apabila memang tidak harus malam ini bisa memilih di hari berikutnya. Pantauan terbaru arus balik Lebaran kita temui dua rekan jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Taufik Riyadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan di gerbang tol Cikampek Utama ada Veronica Kartono. Saya mau ke Taufik terlebih dahulu. Sore hari ini di Pelabuhan Bakauheni sebenarnya semakin ramai enggak atau justru penurunan nih dibandingkan dengan siang dan pagi hari arus baliknya, Taufik? Ya, Audrey dan juga saudara, memang kondisi terbaru di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan ini memang volume kendaraan ini cenderung lebih menurun dibandingkan 2 hari kemarin. Memang berdasarkan prediksi dari PT ASDP, puncak arus mudik ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 April. Namun puncak arus mudik dengan titik tertinggi ini sudah terjadi pada minggu malam yang lalu. Berdasarkan data yang kami himpun dari PT ASDP, ini sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat tadi pagi, ini pada puncak arus mudik ini pada minggu malam ataupun pada minggu kemarin ini total ada 159.681 pemudik yang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dengan total 39.729 kendaraan yang diseberangkan. Dan jika kita lihat dari beberapa hari terakhir, tepatnya pada awal mula arus perjalanan arus balik yaitu pada tanggal 11 April sampai dengan tanggal 13 April memang untuk 14 April ini menjadi angka tertinggi gitu untuk melakukan angkanya penyeberangan ke Pulau Jawa. Dan jika kita total saudara dari tanggal 11 April sampai dengan tanggal 14 April kemarin ini sudah ada sekitar 387.204 pemudik yang kembali ke Pulau Jawa dengan total 93.025 kendaraan yang telah diseberangkan. Jika kita kalkulasikan ini total sudah ada 54% pemudik yang kembali ke Pulau Jawa. Dan jika kita lihat memang datanya sesuai, dilihat 2 hari yang lalu ini kendaraan ini cukup padat baik itu di Pelabuhan Eksekutif tempat saya melaporkan maupun di dermaga reguler. Dan untuk pada pagi hari ini sampai dengan sore hari ini memang di Pelabuhan Eksekutif ini tidak terjadi antrean yang cukup panjang, dan pada 2 hari yang lalu memang ini sempat terjadi antrean dan memenuhi kantong parkir yang ada di area pelabuhan. Namun memang antrean tersebut segera cepat diurai
dan juga tidak menyebabkan antrean yang cukup lama. Beberapa langkah antisipasi sudah disiapkan oleh PT ASDP meskipun puncak arus mudik diprediksi sudah selesai ya pada minggu malam yang lalu. Ini adalah yang pertama adalah menghapuskan tiket kadaluarsa. Jadi bagi Anda yang nantinya menuju perjalanan ke pelabuhan ini terjebak macet ataupun terjebak di area pelabuhan tidak perlu khawatir karena tiket Anda akan berlaku sampai dengan 24 jam ke depan. Selain menghapuskan tiket kadaluarsa, pihak dari PT ASDP juga menghapuskan ataupun menambahkan maksud kami trip kapal ke Pelabuhan Merak. Dan yang terakhir adalah pihak dari PT ASDP mengingatkan kepada para pemudik untuk membeli tiket sebelum melakukan perjalanan ke Pulau Jawa. Audrey. Tinggal 46% lagi para pemudik yang belum pergi meninggalkan kawasan Sumatera dan juga Lampung sekitarnya. Terima kasih Taufik Riyadi. Berikutnya kita ke gerbang tol Cikampek Utama, sudah ada Veronica Kartono. Veronica, kalau tadi kita lihat panjang sekali ya macet di gerbang tol Cikatama. Sekarang pantauannya gimana? Ya, selamat sore Audrey dan saudara. Pantauan terkini dari gerbang tol Cikatama ini terpantau sudah mulai ada kepadatan lagi, Audrey. Sudah mulai ada antrian panjang yang mengular baik di sekitar gardu tol utama Cikampek Utama maupun gardu satelit. Ini memang sudah terlihat mulai dari arah Trans Jawa begitu, mulai dari sekitar kilometer 71 sampai dengan yang terpantau oleh pandangan mata kami ini merupakan sampai kepada kilometer 69 begitu ya. Dan di mana kemacetan atau kepadatan ini memang masih padat namun merayap. Jadi tidak betul-betul berhenti total di keenam lajur yang ada. Seperti yang kami pantau pada sore hari ini, rekayasa lalu lintas one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung masih diberlakukan, Audrey, sampai dengan kilometer 66. Nah, di mana rekayasa lalu lintas one way inilah yang kemudian menimbulkan efek domino begitu ya, efek kemacetan, efek kepadatan dari kendaraan-kendaraan, karena seperti yang kita tahu di kilometer 66 itu merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang berasal dari arah Bandung dengan kendaraan yang berasal dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jabodetabek. Nah, jadi ini merupakan salah satu titik kepadatan yang patut diperhatikan oleh para pengendara. Selain itu, Audrey, ada pula catatan yang perlu digarisbawahi bahwa arus balik ini masih meningkat, bahwa sekitar 190.000 per hari ini tercatat oleh pihak Jasa Marga. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik, harap lebih diperhitungkan kembali, kemudian diatur waktunya, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan keputusan untuk work from home. Jadi ini harap diindahkan imbauannya agar dapat pulang setelah puncak dari arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada malam hari ini. Ditambah lagi apabila Anda memang berkendara melewati puncak arus mudiknya, prediksi arus mudik, maka akan diberlakukan potongan tarif tol sebesar 20%. Begitu. One way di tol Trans Jawa masih diberlakukan. Terima kasih laporannya Veronica Kartono, dan sebelumnya ada Taufik Riyadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung.